Selamat pagi pemirsa, selamat datang kembali di program Sapa Kaltim bersama saya Mercy Oktaveni. Hari ini kita akan membahas topik yang luar biasa yang tentunya juga berkaitan dengan kita sebagai warga Kalimantan Timur, khususnya Samarinda. Hari ini saya sudah kedatangan narasumber yang luar biasa. Ada Bang Joko Iswanto di sini. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi. Assalamualaikum. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Bang Joko ini merupakan relawan dari Info Taruna Samarinda. Selamat pagi ya Bang. Selamat pagi. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke, jadi pemirsa, seperti yang sudah saya bilang tadi bahwa Bang Joko ini merupakan relawan seperti itu ya Bang ya pastinya. Boleh diceritakan dulu nggak sih Bang, mau mulai dari mana nih? Dari tarunanya dulu, info tarunanya dulu apa gimana? Kita mulai dari konsep relawan dulu ya. Relawan itu seperti orang yang sudah ketahui bahwa adalah individu, ya seseorang yang mengabdikan dirinya untuk kepentingan orang banyak. Dia tidak mengharapkan imbalan, tidak mengharapkan pujian. Yang sudah dia lakukan dilakukan dengan ikhlas. Itu pertama konsep relawan seperti itu. Nah kemudian di Samarinda sendiri relawan itu sangat banyak ya, jumlahnya mungkin ribuan. Nah mereka bergabung dengan berbagai macam organisasi, tapi konsepnya tetap kembali ke awal bahwa mereka adalah aslinya adalah individu-individu yang ingin mengabdikan dirinya. Yang tentunya pasti punya jiwa yang besar. Dan relawan itu berbeda dengan pekerja, berbeda dengan profesi, itu hanya panggilan hati. Siapa saja bisa jadi relawan. Mbaknya bisa jadi relawan, teman-teman yang ada di sini semua bisa jadi relawan. Hal sekecil apapun yang dilakukan, bahkan membersihkan atau menyingkirkan ranting yang berduri di jalan, kalau dia dengan peduli dengan itu dan itu akan membahayakan orang lain, maka jiwanya sudah terpanggil sebagai seorang relawan. Hanya saja mungkin belum terorganisir dengan baik. Nah, saya terjun ke relawan itu sejak tahun 2014. 2014. Berarti kurang lebih hampir 10 tahun ya. Ya awalnya sih pada saat itu kan masih sedikit ya relawan di Samarinda. Artinya kita ingin bagaimana apa yang sudah kita lakukan ini juga berdampak baik kepada orang lain. Tapi bukan hanya berdampak pada orang lain, tapi mengajak orang lain untuk berbuat hal yang sama. Ya kalau kita bilang ini penyakit yang baik lah ya. Kita menularkan sesuatu yang baik kepada orang lain. Bagaimana mengajak mereka bahwa berbuat suatu hal yang kecil sekalipun itu bisa bermanfaat besar. Salah satu contoh begini. Ada kucing yang lewat kemudian tertabrak. Ya, kucing lewat ya. Tidak semua orang akan berhenti pada saat itu. Walaupun itu mungkin bukan manusia, tapi tidak semua orang berhenti. Kadang-kadang orang hanya melihat ada kucing ketabrak, tidak berbuat apa-apa. Nah, tidak ada action. Tidak ada action. Tapi dengan dia walaupun tidak begitu, dia mengutarakan, "Bang, ditolong." Itu udah membantu dengan lisannya, ya. Tapi tidak dengan actionnya. Nah, bagaimana kita berbuat ini jangan setengah-setengah. Nah, relawan ini tidak boleh hanya bilang itu ada kucing ketabrak, tapi dia tidak berbuat. Nah, seperti itulah yang ingin saya lakukan dan ingin saya ajak kepada teman-teman semua, khususnya generasi muda ya, yang ada di Samarinda, berbuatlah hingga tuntas untuk menolong sesama. Jangankan sesama, hewan pun kita akan tolong. Nah makanya sejak tahun itu saya bergabung dengan relawan. Pertama saya gabung di Forum Masyarakat Peduli namanya, FMP ya. Itu pertama kali saya gabung dengan relawan. Itu berarti tahun 2014 hingga 2016. Kemudian pengembangan selanjutnya bahwa relawan pada saat itu yang jumlahnya masih kelompoknya sedikit ini masih belum terorganisir dengan baik. Mereka masih individu organisasi lah ya. Kalau ke lapangan misalnya ada informasi ya rame-ramenya itu tidak ada misalnya ini bagaimana di sana ada komando khusus tidak ada komandonya, kemudian intinya kurang terorganisir dengan baik. Walaupun mereka dalam satu organisasi sudah sangat baik, mereka sudah paham apa yang harus dilakukan di lapangan, tapi secara umum ini yang belum terorganisir. Sehingga di tahun 2016 saya berpikir lagi bahwa teman-teman perlu satu wadah ya, suatu wadah yang bisa menjadi curhatan hati mereka. Apa sih kesulitan teman-teman di lapangan? Ya, apa sih kesulitan teman-teman di lapangan? Ada evaluasi. Ya, ada evaluasinya. Kemudian kenapa setiap terjadi misalnya suatu kebakaran, teman-teman itu tidak mengetahui informasi lanjutan.
Kan informasi kebakaran itu hanya sekali. Iya. Ada kebakaran di jalan ini. Yang dibutuhkan teman-teman relawan dan pemadam. Cukup putus sampai di situ. Begitu datang apinya udah padam. Oh. Yang dari jauh datang ternyata apinya. Nah, dengan adanya informasi-informasi, kemudian berkembanglah saya bentuk lagi Info Taruna Samarinda yang tujuan awalnya adalah membantu teman-teman relawan next informasi ini yang putus yang kita ingin sambungkan. Jadi dia mengetahui api itu sudah padam apa belum diinformasi. Yang jauh bertahan ini sudah bisa dikuasai sehingga tidak perlu yang dari seberang, dari Palaran harus ke kota untuk menangani itu. Ibaratnya dalam hal-hal ada contoh bencana, contoh bencana kebakaran dan lain-lain, berarti salah satu seperti jurnalis juga seperti itu ya, mengabarkan. Ya, mengabarkan. Informasi itu kan datang dari mana saja ya. Nah, senjatanya relawan itu ada dua. Pertama adalah HP yang kita pegang saat ini dengan berbagai informasi yang diterima dari media sosial, dan yang kedua adalah HT. Handy talkie yang sering teman-teman lihat lah kalau dipegang. Nah, itu dua senjatanya teman-teman relawan di lapangan. Nah, selebihnya pelurunya adalah mesin-mesin yang mereka punyai, termasuk sumber-sumber airnya. Seperti itu. Jadi kenapa saya terjun menjadi relawan ini? Karena saya ingin bahwa apa yang pernah saya lakukan juga tertular baiknya kepada teman-teman atau generasi muda yang ada sekarang di Kota Samarinda. Nah, Bang, tadi kalau kita saya tadi udah dengarkan juga Abang bilang di lapangan sambil mengabarkan gitu, bahkan juga ternyata aksi pun ada terlibat juga sama sumber air dan lain-lain. Jadi kalau misalnya pembagian job desk-nya sendiri antara Info Taruna Samarinda dengan pemadam kebakaran itu seperti apa? Ya. Apakah akan chaos di tempat? Seperti apa? Jadi, Info Taruna Samarinda sendiri sesuai dengan namanya, ya info itu kan informasi ya, informasi mengabarkan bahwa saat teman-teman ingin bergerak, mereka sudah tahu posisi arahnya dari mana. Contoh, misal seperti kemarin kebakaran di Dr. Stomo ya, gang blok 3C kalau tidak salah itu kan arah jalurnya banyak. Ya. Mungkin dari Dinas Pemadam Kebakaran hanya menginformasi terjadi kebakaran di jalan ini. Lengkap di datanya, tapi kadang-kadang akan terputus jika tidak ada informasi dari mana arah yang baik yang datang. Oh, benar. Ya kan? Apalagi kalau tempatnya padat sekali penduduk. Kan api itu tergantung arah angin kadang-kadang. Betul. Tergantung juga bahan apa yang akan dibakar. Kalau itu rumah padat penduduk kemudian bahan bangunannya adalah kayu, otomatis rampatan api lebih cepat daripada beton. Nah, dengan adanya informasi yang disampaikan lanjutan dari teman-teman ITS yang sudah dibentuk ini, dia akan mengabarkan. Ada namanya net control, Mbak. Net control tim pengendali informasi di ITS, di Info Taruna Samarinda. Dia akan mengabar, oh teman-teman tangki datangnya dari arah utara. Karena itu jalurnya lebar, jalannya lebar, bisa dibantu diarahkan dan tangki bisa masuk. Oh, teman-teman mesin portable yang biasa diangkat itu, mesin pompa, boleh dari arah sungai, karena lebih dekat dengan Sungai Karangmomus. Nah, seperti itu. Jadi informasi itu jalan. Iya, saling mengabarkan. ITS dengan pemadam kebakaran ini memang sebenarnya bekerja sama. Bekerja sama. Dengan BPBD, dengan satuan manapun, dengan OPD manapun, ITS itu selalu bekerja sama, mengabarkan bagaimana situasi dan kondisi di lapangan. Sehingga menemukan solusi kalau teman-teman itu buntu dalam arti kata, di situ tidak ada titik air, tapi kita berikan solusi lain. Oh, unit tangki bisa mensuplai. Oh, di situ ada sumur. Dan warga bisa mengabarkan itu juga. Seperti itu. Ya. Jadi luar biasa sekali ya sebenarnya. Yang luar biasa teman-teman, kita harus mengabarkan. Jadi kalau jumlah dari tim ITS sendiri kira-kira sekarang ada berapa? Kalau terdata di kita itu ada 65 satuan ya, yang ada di ITS ya. Artinya teman-teman itu kan ada yang bergabung dengan kita dalam sistem informasi. Mereka dengan sendirinya sudah memonitoring apa kegiatan-kegiatan ITS dan apa yang akan dikabarkan ITS. Ada 65 satuan. Tapi kalau jumlah satuan sekota Samarinda, terdata kami terakhir itu 120-an satuan. Kalau di jumlah seluruhnya, misalnya satu satuan itu 10 hingga 15, maka ada 2.000 relawan di Kota Samarinda. Jadi sebenarnya bisa saya simpulkan masyarakat Samarinda ini termasuk banyak yang memiliki jiwa besar, relawan seperti itu ya. Dan bukan hanya relawan ya, warganya juga di sini berbeda dengan warga lain. Saya tidak usah sebutkan kotanya, tapi ada kota itu yang pada saat penanganan kebakaran mereka hanya diam saja. Menonton seperti itu. Seperti apa? Kalau menonton mungkin orang banyak Samarinda ya, tapi yang cuek mungkin kota lain.
Oke. Nah, kadang-kadang temen walaupun di Samarinda itu memang kadang sisi negatifnya hanya menonton, kemudian bikin penuh situasi, bikin penuh jalan gitu ya. Tapi warga Samarinda itu care-nya terhadap relawan luar biasa. Mereka bisa siapin minum, bisa siapin apa saja yang tetangga yang nggak kena nih ya. Itu mereka support kepada kami. Mereka tahu benar. Iya. gitu. Oh, yang capek sini minum. Mereka seperti itu. Tapi kota lain, maaf tidak saya sebut, itu kadang-kadang cuek. Jadi kasihan teman-teman relawan yang di luar sana yang tidak disupport oleh warganya. Nah, di Samarinda itu berbeda. Walaupun memang ada yang hanya sekedar menonton, memenuhi, dan kadang-kadang menyulitkan teman-teman pemadam dan relawan, tapi warga Samarinda luar biasa care-nya terhadap relawan. Dan mereka paham lah bahwa relawan ini datang pada saat itu tidak mungkin dong bawa snack, Iya. ya kan? Tidak mungkin bawa minum yang disiapkan, ya kan? Dan warga Samarinda alhamdulillah luar biasa. Berbicara tentang relawan, sampai kita mulai kerucutkan kejadian-kejadian dan juga kepedulian masyarakat Samarinda kepada relawan itu sendiri. Bang, ada beberapa hal nih yang saya penasaran juga. Di Samarinda ini bisa dibilang saya sering sekali dengar sirine pemadam kebakaran itu. Kalau dari Bang Joki sendiri, memang Samarinda itu sudah separah itukah? Iya. Jadi suara sirine itu ada dua sumber ya. Pertama sumbernya dari mobil tangki pemadam, ya. Kemudian yang kedua sumbernya dari ambulan. Kan dua ini aja nih. Iya, yang bikin kadang-kadang, wah ada apa itu, ada apa itu? Suaranya mirip-mirip. Ya, suaranya mirip-mirip, terus bunyinya juga kadang mirip-mirip. Jadi kalau di ITS itu ada empat klasifikasi atau 4 spesialis teman-teman relawan. Kayak di ITS itu ada namanya relawan pemadam kebakaran, ya. Itu gabungan dari teman-teman yang memiliki kepedulian atau keahlian di bidang pemadam kebakaran. Ya. Yang kedua di ITS itu ada namanya relawan keamanan atau pengamanan, ya. Di dalamnya ada nama teman-teman yang biasa kalau ada kegiatan acara, dia mengamankan situasi, mengatur lalu lintas. Nah, itu relawan pengamanan. Atau pada saat dulu ya sering terjadinya begal, nah kita juga pernah membentuk satuan atau teman-teman relawan itu membentuk satuan namanya relawan pendamping. Itu pernah terjadi di Samarinda dan alhamdulillah itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Samarinda. Jadi warganya benar-benar diiringi. Iya, diiringi sampai mau dari tempat kerja ke rumah atau dari rumah ke tempat kerja, khususnya di malam hari. Ya. Kemudian ada juga relawan yang tugasnya penyelamatan, ya. Contoh seperti yang saya sebutkan di awal tadi, penyelamatan hewan, ya. Misalnya ada kucing di pohon, ya kan, kucing di atap. Nah itu ada namanya tim rescue hewan. Nah di Damkar juga ada tim penyelamatannya. Tapi di relawan di non dinas juga ada, namanya Samarinda Animal Rescue. Nah itu ada. Iya, saya pernah dengar. Nah misalnya juga ada hewan pengganggu ular masuk rumah, ya kan. Nah itu juga. Itu termasuk dari di klasifikasi kami di ITS. Jadi, nah yang keempat masih ada lagi nih. Oh masih ada. Masih 4, masih banyak ya kan. Ada namanya tim medis. Nah ini yang ambulan tadi. Di ITS itu tercatat ada 36 ambulan yang tergabung di emergency medical team. Jadi kami kumpulkan semua ambulan-ambulan itu, koordinasinya dengan call center 112. Nah, jadi misalnya ada telepon dari masyarakat yang ke 112, ini misalnya ke 112 mengabarkan bahwa ada pasien atau ada kecelakaan, maka dari 112 akan mengabarkan ke EMT siapa wilayah yang terdekat. Kan nggak mungkin kecelakaannya di Sempaja yang datang Palaran, kan nggak mungkin. Siapa yang terdekat di situ? Nah dari 36 ambulan inilah yang akan bergerak. Siapa yang terdekat di titik di mana dilaporkan ada terjadi kecelakaan. Atau barangkali juga masyarakat ingin hanya sekedar pemeriksaan biasa, apa ke poli ya, apa itu perawatan rutin, itu juga bisa kita bantu. Dan itu sebenarnya free, Mbak, tidak ada biaya sama sekali. Nah, karena memang relawan ini kan panggilan hati, panggilan jiwa, dan tidak mengharap, itu konsep awalnya kembali ke situ. Kalau ada relawan misalnya matok harga, nah ini perlu dipertanyakan relawannya, jangan sampai salah tangkap ya. Jadi ada 4 sub ya? Iya, sub yang di ITS itu yang sesuai dengan klasifikasinya. Nah, semua sub ini, klasifikasi ini bisa turun secara bersamaan kalau kejadiannya besar. Contoh banjir, itu semua turun. Tidak ada yang tidak turun. Banjir itu kan makro ya, semua luas ya. Apa yang diperlukan masyarakat itu yang akan kita turunkan. Contoh misalnya
Kayak dulu di tahun 2020 kan masih sering banjir, 2018 sering banjir di daerah Bengkuring, Sempaja Timur, itu semua turun. Mau dari pemadamnya, ya, mau dari penyelamatannya, apalagi medisnya, ya kan? pasti. Nah itu pasti turun. Apalagi pengamanannya khusus di malam hari, nah itu pasti turun semua. Dengan berbagai peralatan yang dimiliki lah. Luar biasa. Pemirsa, saya merasa beruntung sekali bisa berbincang pagi hari ini dengan Bang Jokis. Ternyata banyak sekali insight dan juga pengetahuan-pengetahuan yang saya dapatkan tentang relawan itu sendiri. Hari ini juga saya baru tahu bahwa tim relawan itu sebenarnya bukan suatu profesi ya. Bukan suatu profesi. Bukan suatu profesi. Tapi jangan kemana-mana pemirsa, kita akan berlanjut lagi ke segmen selanjutnya dan tentunya dengan pembahasan yang semakin menarik. Jangan kemana-mana, tetap di Sapa Kaltim. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Mercy Oktaveni dalam program Sapa Kaltim. Kita masih berlanjut dengan pembahasan kita yang semakin menarik hari ini dengan Bang Jokis dari tim Info Taruna Samarinda. Baik, Bang Jokis, kita tadi sudah bahas mengenai sejarah ITS, kita juga sudah bahas mengenai bagaimana sih peran-peran relawan di Samarinda. Nah, saya masih ada yang penasaran nih, Bang Jokis. Kalau saya lihat, mohon maaf ya, di tangan seperti ini. Oh ya, ini biasa ini, aduh, laki-laki. Bisa diceritakan mungkin suka dukanya nih Bang Jokis, apalagi sering terlibat ketika sebagai pemadam kebakaran juga gitu, terlibat dalam kejadian-kejadian seperti itu. Seperti apa Bang Jokis? Ya, relawan itu kan berhasil tidak mengharap dipuji, ya kan? Berhasil juga kadang-kadang dicaci. Nah itu relawan tuh. Nasibnya ya seperti itulah namanya relawan ya. Tapi tetap kita harus bangga bahwa teman-teman sudah berusaha sekeras mungkin ya. Setiap kebakaran tidak mungkin seluruhnya bisa ditangani dengan apa ya? Dengan keinginan masyarakat. Misalnya ada satu rumah yang terbakar, kemudian sebelahnya juga kan harapan masyarakat itu kan kalau bisa satu rumah ya satu rumah aja. Tapi kan tidak semua bisa dipenuhi seperti itu karena api juga tidak mungkin kita langsung bisa padamkan. Nah, pada saat penanganan itu biasanya yang menjadi kendala di lapangan kemudian menjadi kesulitan teman-teman adalah salah satunya warga yang tidak kooperatif dengan teman-teman. Tidak kooperatif itu berbagai macam segi. Contoh misalnya pada saat relawan datang, warga justru sibuk dengan kemauannya sendiri. Apa itu kemauannya sendiri? Bagaimana supaya rumahnya selamat? Ya, bagaimana? Padahal masih jauh. Mereka berusaha kadang-kadang merebut selang. Iya, ya, itu juga selang. Fenomena yang sering kita lihat juga. Kadang-kadang juga akan marah jika keinginannya tidak dipenuhi. Tapi dengan tanda kutip bahwa apa yang dilakukan warga itu adalah bentuk reaksi dia. Dan itu wajar. Kayak kita bisa terancam, pasti kita akan menyelamatkan diri. Nah, apa yang dilakukan warga itu sebenarnya wajar, cuma caranya yang salah. Nah, panik itu boleh, ya. Panik itu sangat boleh. Bahkan orang yang panik itu nalarnya akan berpikir bagaimana akan berbuat sesuatu kemudian. Jadi jangan pikir bahwa, Bang, jangan panik. Nggak bisa. Panik itu naluri manusia. Nggak bisa itu ditunda. Dia silahkan panik, tapi nalarnya akan segera jalan. Oh, apa yang harus dia lakukan? Nah, pernah suatu kejadian di mana teman-teman harus menghadapi konsekuensi ancaman dari warga. Ada yang dipukul. Bahkan kita sempat laporkan. Itu pada saat kejadiannya atau pasca? Pas kejadian. Dan itu terus berulang, ya. Dan itu terus berulang. Kadang-kadang ada juga yang harus kita legowo. Situasi panik, bersenggolan, kena kepala, kena apa saja. Ya mau tidak mau kita harus legowo hati bahwa itulah bagian dari tugas kita. Tapi kalau situasinya memang sengaja, itu lain cerita. Kita pernah laporkan di Polsek Samarinda Ulu, ya. Akhirnya selesai di materai 6.000, ya kan. Tapi itulah yang bisa kita lakukan ya. Artinya kalau kita dendam dengan seseorang itu tidak mungkin. Karena ini sudah tugas Anda yang terjun. Konsekuensi ya. Karena ini panggilan hati. Anda tidak bekerja, Anda tidak gaji, nggak mungkin Anda tuntut itu. Tapi dengan konsekuensi yang ada itu, cobalah kita legowo hati ya. Memang kita sakit hati sudah pasti, namanya disumpahin orang, dipukulin orang, siapa yang nggak sakit ya. Tapi itulah suka dukanya kita di lapangan bahwa apapun kesulitan kita, apapun yang kita hadapi, itu tidak akan menyurutkan teman-teman untuk bekerja untuk masyarakat Samarinda.
Bahkan saya sendiri pun, ini agak tangan ini ya, ini udah setahun yang lalu terjadinya kebakaran pengetap di Jalan Pulau Kalimantan pada saat itu. Pada saat itu saya dengan keluarga pas puasa itu ya. Tahun lalu ya? Tahun lalu, pas persis puasa tahun lalu. Sebenarnya enggak pulang. Enggak pulang ke rumah. Tapi karena ada informasi dan itu telepon langsung ya. Telepon langsung, Bang Jokis ini tolong dibantu. Ada mobil terbakar. Ya, mobil terbakar. Karena yang dihubungi adalah saya. Kemudian saya hubungi lagi teman-teman yang lain untuk membantu. Ternyata pada saat datang, mobil yang terbakar itu adalah mobil pengetap. BBM yang terbakar. Nah, situasi pada saat itu teman-teman sudah berusaha ya memadamkan, karena pada saat penyiraman pertama yang kita tahu hanya mobil yang terbakar, tidak tahu isinya apa. Ternyata setelah besar baru kita tahu bahwa itu adalah mengandung bahan bakar minyak pertalite. Nah, mungkin ini sudah apesnya ya. Artinya kan namanya sial itu nggak ada di kalender juga, sama seperti kebakaran tidak ada di kalender. Terjadilah insiden ledakan pada situ. Ya alhamdulillah, walaupun ya saya merasakan bagaimana pedihnya terbakar, masih bisa ditolong teman-teman pada saat itu. Artinya tim medis sudah siap semua, semuanya bisa terkendali. Itu pada saat itu Bang Jokis memadamkan tidak. Posisinya? Saya memantau teman-teman yang lagi bertugas. Karena tugas saya adalah memastikan bahwa apa yang dilaksanakan teman-teman itu sudah berjalan baik. Dan kalau ada yang salah, misal nih kadang-kadang kan memadamkan api itu tergantung arah angin. Iya, betul. Nah, jangan sampai kita melawan arah angin. Nah, itu yang kita ingin pastikan bahwa teman-teman ternyata situasi pada saat itu ya, entah karena memang ya saya bilang tadi bahwa apes itu nggak ada tanggalnya ya. Sial itu nggak ada tanggalnya. Dan satu faktor lagi yang memang harus menjadi koreksi bagi diri saya bahwa saya kurang safety pada saat itu. Karena posisinya tidak bisa, karena posisi saya jalan dengan keluarga dan akan pulang. Nah, saya sekedarnya saja menggunakan apa yang saya punya, ya itu yang terjadi. Itu apakah pertama kalinya terjadi bersenggolan langsung dengan api itu? Atau ada juga kejadian-kejadian sebelum atau sesudahnya? Ya mudah-mudahan bukan jadi rutinitas ya. Mudah-mudahan itu cukup sekali lah, lumayan cukup itu. Sekali ya, luar biasa. Luar biasa pedihnya itu. Karena luka bakar ini lebih sakit daripada luka berdarah. Ya daripada sakit hati gimana ya kan? Oke pemirsa, semakin menarik. Itu tadi cerita tentang dukanya sebagai seorang relawan. Kalau sukanya, seperti sukanya apa? Kadang-kadang gini, apa yang sudah kita lakukan, orang lain mengucapkan terima kasih saja, ya, itu udah kebanggaan luar biasa ya. Artinya capek kita, lelah kita pada saat penanganan di lapangan, apapun tarunanya, ya, bukan hanya kebakaran, semua tarunanya. Taruna itu kan peristiwa ya, peristiwa yang orang lain membutuhkan pertolongan, kita udah sangat senang sekali. Apalagi kalau itu berhasil dilakukan. Nah, saat ini kan yang lagi booming adalah kebakaran lahan ya. Betul. Kebakaran lahan yang mendekati permukiman. Kebanyakan warga itu ya kita harus berikan pelajaran lah. Kalau kebakaran dikit, cuman kebakaran sama, tolong langsung aja disiram dengan air ya kan. Jangan juga panggil teman-teman yang jauh-jauh suruh datang cuman kebakaran sama segitu, kamu panggil teman-teman guys ya. Kita proaktif lah, masyarakat bisa sendiri melakukan itu, tapi juga kalau itu membesar dan tidak bisa ditangani, barulah memanggil teman-teman. Nah, pada saat kebakaran lahan itu kan yang terancam pasti bangunan rumah ya. Betul. Ya, walaupun jauh sekitar 30 meter, 40 meter. Nah, selesai itu ada kepuasan dan kebanggaan tersendiri teman-teman. Oh, saya bisa menyelamatkan rumah orang sekian banyak. Dalam hatinya, tidak mungkin dia euforia, karena itu jadinya ria. Cukup dalam hatinya bahwa alhamdulillah tugas saya selesai hari ini. Dan warga pun pasti akan mengucapkan terima kasih, itu sudah selamatkan rumah saya. Gitu ya. Iya, cukup terima kasih aja udah luar biasa. Apalagi canggar keluar ya kan, keripik keluar, nah itu beda cerita. Nasi kuning, nasi uduk, nasi padang. Alhamdulillah luar biasa, ya, luar biasa. Seperti itu. Nah, saya juga tadi sedikit informasi yang Abang infokan tadi mengenai bahwa ternyata relawan ini bukanlah sebuah profesi. Ya. Saya juga berpikirnya sebelumnya relawan ini merupakan profesi karena saya lihat banyak sekali, apalagi ketika terjadi kebakaran lalu lintas itu luar biasa dipadati oleh tim relawan seperti itu. Jadi kalau dari teman-teman sendiri, apakah ada benefit lain nggak sih selain terima kasih itu sendiri? Iya, kalau benefitnya ntar di surga ya. Ya itu nanti betul. Belakangan benefitnya. Kita sambil infokan juga ke teman-teman teman-teman atau generasi-generasi muda kita bahwa menjadi relawan itu walaupun bukan profesi tapi ini hal yang sangat-sangat positif sekali seperti itu. Dan perlu diingatkan buat teman-teman juga bahwa
relawan itu juga punya batasan ya. Dia punya batasan yang tidak mungkin dipaksakan ke dia. Contoh, ada orang tenggelam, relawan datang nggak bisa berenang, suruh nyemplung, kan itu nambah masalah namanya. Jadi ada keterbatasan. Nah, dari keterbatasan individu relawan yang ada itulah maka adanya organisasi relawan. Kenapa dia bergabung dengan organisasi relawan? Karena di dalam itu nanti berbagai macam orang, berbagai macam kemampuan yang dimiliki. Saya bisa berenang, teman saya tidak bisa, tapi dia bisa manjat pohon, ya kan? Masing-masing punya klasifikasi. Nah, itulah yang menutupi kekurangan dari relawan itu. Makanya ada namanya organisasi. Tapi pada prinsipnya namanya relawan adalah individu, ya. Dia hanya akan bergabung setelah dia melihat dirinya, oh kemampuan saya tidak seperti itu. Saya mampunya ngasih duit untuk menghidupi, menolong orang, ya kan, yang kesusahan. Gimana dengan yang tenaga? Oh, ini yang mungkin dengan keterbatasan dananya, tapi tenaganya mampu. Dia bergabung berdua. Ini contoh kecil ya. Iya, contoh ada keuangan, ada tenaga. Ada tenaga. Jadi itu barang. Ya kan? Ternyata tenaga nggak hanya cukup, pemikiran juga penting. Iya. Dia undang lagi temannya yang lain. Bro, kita mau bangun rumah itu. Desainnya gimana nih? Turun lagi. Jadi jangan persempit diri kita bahwa relawan hanya kebakaran ya. Iya, betul. Luas sekali. Relawan itu luas sekali. Apa yang bisa kita lakukan dan tidak mengharapkan profit, ya, tidak mengharapkan apapun dari apa yang kita kerjakan, tetap namanya relawan. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Apapun profesi Anda, pekerjaan Anda, kayak teman-teman sekarang yang di sini, saya pun dari media juga kan mengatakan bahwa relawan itu memiliki sisi tersendiri dari kehidupan kita yang nggak bisa diganggu-gugat. Semacam hobi lah. Iya, betul. Semacam hobi yang apapun yang ingin kita perbaiki dari hobi kita, misalnya nih hobi motor nih, dapur pun melayang kan demi motor itu gitu loh, ya kan. Ini kisah ya, ini cerita yang memang fakta, itu kenyataan ya. Kadang-kadang istri ngomel, beli knalpot jutaan, beli helm ribuan, dapur nggak ngebul, itu biasa, ya kan. Ya kita bisa senyum, tapi itulah hobi, tapi itulah panggilan jiwa kita bahwa kita ingin menyenangkan sesuatu. Ya. Dan kepada teman-teman relawan khususnya ya yang masih mungkin usia sekolah, itu wajib diketahui orang tua. Jangan sampai dia ke lapangan menangani sesuatu, apalagi bersentuhan dengan bahaya khususnya api. Orang tua itu harus tahu, oh dia ini, anak saya ini gabungnya kemana, apa tujuan dia keluar. Minimal untuk umur bergabung sendiri berapa, Bang? Sebenarnya kalau relawan itu tidak dibatasi umur ya. Semuanya bisa berbuat. Dari anak kecil SD pun bisa berbuat. Itu tuh dia namanya relawan. Tapi batasan untuk yang agak bersinggungan dengan bahaya, kita sudah sepakati bahwa umur 19 tahun. Ya, ini yang nyerempet-nyerempet bahaya nih, kayak kebakaran, nolong orang yang apa segala, itu 19 tahun. 19 tahun. Di bawah itu sebaiknya di ring 2 atau 3. Ring 2 itu boleh membantu masyarakat, ngangkat barang. Oh iya. Jangan bawa pulang, angkat barang disisihkan. Terus ada juga yang mengatur lalu lintas, ya kan? Ada juga yang sekedar mengabarkan. Itu ring 2 dan 3. Nah, ring 1-nya serahkan kepada teman-teman yang sudah memiliki keahlian khusus di bidang itu. Contoh kebakaran, pemadam kebakarannya. Contoh penyelamatan di air, serahkan kepada teman-teman yang memiliki kemampuan berenang, safety dirinya sudah bagus. Kemudian kalau ada kecelakaan, serahkan kepada yang sudah memiliki keterampilan tentang penanganan atau P3K atau bantuan hidup dasar. Selebihnya silakan membantu ngangkat. Jangan semuanya diraup. Ya. Ada klasifikasi sendiri yang orang itu punya kemampuan. Dan insya Allah kalau teman-teman sudah tergerak hatinya dan ingin ke sana walaupun tidak berbuat, pahalanya sama. Jangan mentang-mentang, "Woi, saya harus maju, saya harus di depan." Padahal dia nggak safety, nggak sepatuan, nggak jaketan, nggak helman. Nah, ini yang justru dia mengundang bahaya sendiri. Iya, mengundang bahaya untuk diri sendiri pastinya. Luar biasa ya pembahasan kita pada pagi hari ini. Kalau mau diceritain semua bisa 2 hari 2 malam kita di sini. Seminggu kayaknya. Baik pemirsa, kita tadi juga sudah dengar bahwa suka duka sebagai seorang relawan itu pastinya ada dukanya, namun ada sukanya juga. Selanjutnya kita akan masih membahas tentang relawan bersama Bang Jokis, dan kemana-mana tetap di program Sapa Kaltim.
Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Mercy Oktaveni dalam program Sapa Kaltim. Masih bersama narasumber kita yang luar biasa, ada Bang Jokis di sini dari Info Taruna Samarinda. Kita tadi sudah membahas di segmen kedua tentang suka dan duka. Nah, kali ini di segmen terakhir perlu kita informasikan bahwa ini adalah segmen terakhir. Kita juga akan membahas bagaimana nih warga Samarinda, Bang Jokis. Hal-hal seperti apa saja yang masyarakat tuh bisa melaporkan kepada tim ITS itu sendiri. Baik. Silakan. Di awal sudah kita sampaikan bahwa senjata relawan itu kan dua ya. Nah, informasi yang kita dapat karena ini sudah zaman digitalisasi ya, zamannya serba canggih ya. Kita tetap pantau di media sosial. Ya. Kadang-kadang kan ada yang memang secara tidak langsung, tapi dia minta tolong. Tersebar di media sosial, contoh Facebook atau Instagram atau dan sebagainya, ada kecelakaan di jalan ini. Kami sudah paham bahwa pada saat terjadi kecelakaan, konsekuensinya hanya dua, ya, kerugian material atau ada korban. Secara otomatis kita sudah membentuk namanya tim reaksi cepat. Nah, tim reaksi cepat di ITS itu tugasnya adalah meyakinkan bahwa informasi yang diterima di media sosial itu adalah benar atau A1, bahasa kita A1 ya, bahasa radio. Nah, mereka akan meluncur ke lapangan. Jaraknya sekitar 5 menit lah untuk memastikan bahwa kecelakaan itu terjadi dan ada korban atau tidak. Nah ya, seperti yang saya sebutkan awal tadi bahwa ada informasi, dia tidak menyebutkan minta tolong, tapi dia hanya mengabarkan ada kecelakaan di jalan ini, antara ini dan ini, ya kan? Korbannya tergeletak, tidak menyebutkan minta tolong. Tapi kita akan sudah pahami itu bahwa itu pasti ada yang diperlukan pada saat itu. Nah, teman-teman dari TRC atau tim reaksi cepat akan mengabarkan, oh ternyata ada satu korban pemotor yang tergeletak. Lukanya cukup parah, perlu penanganan cepat. Nah, informasi kita lanjutkan lagi ya di grup emergency medical team atau tim ambulan. Nah, disitulah akan digodok, oh lokasinya di jalan ini, maka ambulan A yang berangkat ke lapangan. Iya, ini informasi yang secara tidak langsung meminta pertolongan. Tapi ada juga warga yang tetap menggunakan media sosial, tolong dibantu nah, ini ada kecelakaan di sini, korbannya ini terkapar, kada bangun-bangun, mati kayaknya nih orang. Nah, ada yang seperti itu tuh kan. Nah, itu juga akan ditindaklanjuti karena otomatis itu semua. Nah, tapi juga harus hati-hati masyarakat Kota Samarinda kalau mengabarkan pastikan informasi itu benar. Saya akan kasih contoh di Jalan Ring Road 2. Ada satu gambar yang di-share ke media sosial, posisi korban persis di bawah ban truk. Persis di bawah ban truk. Motornya tergeletak hancur, orangnya tidak bergerak di bawah ban truk. Mohon bantuan, ada orang terlindas di truk. Ini kan pasti kan? Iya. Namanya kita melihat dia sambil jalan di video atau di foto, dia akan mengabarkannya seperti karena posisinya memang di bawah ban truk. Nah, tim TRC akan melakukan pendalaman pada saat itu. Tim TRC yang ada di Sungai Kunjang, ya tentunya kita akan kabarkan, tolong cross check di Jalan Ring Road 2 ada kecelakaan lalu lintas, korbannya di bawah ban truk. Informasi awal terlindas. Nah, ternyata apa? Ternyata korban ini tidak terlindas, tapi dia jatuh lebih dulu, badannya masuk ke bawah ban. Truknya adalah truk parkir. Kan tidak mungkin truk parkir melindas orang. Nah, ini informasi seperti inilah yang ada sedikit misinformasi. Iya, informasi sehingga terjadi kehebohan. Yang kasihan siapa? Bapak polisi untuk menangani itu. Oh, informasinya heboh banget gitu kan. Media juga iya, pasti heboh banget. Nah, makanya hal-hal seperti inilah yang akan ditangkal oleh teman-teman TRC, tim reaksi cepat, yang menginformasikan keakuratan informasi dari masyarakat. Ya, mau disalahkan ya tidak, ya gimana ya, namanya informasi dia hanya sekilas, kemudian melihat korban seperti itu, pasti anggapannya orang dia terlindas, padahal tidak. Nah, yang ketiga adalah bagaimana cara menginformasikan informasi. Kita punya namanya HT yang tersetting radio dengan frekuensi. Nah, untuk teman-teman yang memang rumahnya dekat dengan relawan, ya, kan kadang-kadang warga juga nggak mungkin mempunyai HT ya. Mungkin rumahnya dekat dengan relawan atau rumahnya dekat dengan posko relawan, pasti memiliki HT. Kalau relawan rata-rata gunakannya itu ya. Dia ada bisa, berapa posko relawan di Samarinda? kalau dari 130 mungkin ya 130 itu sudah punya posko masing-masing. Entah itu di rumahnya menjadikan posko atau pos-pos lain. Tapi yang jelas kalau rumah kita itu dekat dengan pos relawan, hendaknya memberitahu segera dan pasti mengudara mereka dan pasti memberitahu ada kejadian apa di tempatnya. Itu cara ketiga. Nah, cara keempat adalah menelpon call center. Kalau di Samarinda, call center Kota Samarinda adalah 112. Itu secara umum. Secara umum. Ya, mau minta bantuan ambulan, mau informasi kebakaran, penyelamatan misalnya ada hewan pengganggu,
atau listrik yang biarpet atau mati, nah semuanya di 112. 112. 112. Itu nanti dari 112 akan klasifikasi kembali kemana informasinya Kasus akan yang diarahkan. mana? Iya, misalnya kebakaran pasti mereka akan menginformasikan ke damkar, ya, ke relawan termasuk secara otomatis. Kalau damkar tahu, otomatis relawan tahu. Kalau itu misalnya bencana kebakaran lahan, dia akan ke BPBD dulu, kemudian diinformasikan lagi ke damkar kalau memang perlu bantuan. Kemudian baru berlanjut ke relawan. Nah, Seperti itu. ada pertanyaan, Pak, kenapa sih Pak? Kalau setiap TKP itu kok relawan duluan yang datang? Iya. Petugasnya kemana? Nah, ini satu ya. Pertama, bahwa jumlah relawan jauh lebih banyak dibanding dengan petugas kita. OPD tentunya, baik itu damkar, BPBD, dan lain-lainnya. Kita jauh lebih banyak. Dengan klasifikasi mungkin 80/20% lah. 80% itu relawan, 20% itu petugas di lapangan ya. Tapi pada saat penanganan di lapangan awal, memang kami duluan. Ya, teman-teman relawan itu pasti duluan. Entah dengan berbagai cara, entah nyimber pakai ember kalau dia kebakaran, entah menolong membuka jalan. entah membuka jalan, tapi pasti duluan. Nah, pada saat teman-teman dinas datang, maka secara otomatis pimpinan pada saat itu adalah dinas. Kalau kebakaran permukiman, damkar. Apapun arahan damkar, teman-teman relawan mengikuti. Walaupun dia duluan ya. Tapi kalau misalnya damkar bilang, Bang, ini sudah terlanjur nyemprot ini di depan. Oke, lanjut. Kita suplai air. Nah, nggak ada masalah. Tapi kalau bilang damkar, mundur yang lain. Damkar maju sebentar karena itu berbahaya. Teman-teman kurang safety-nya. Teman-teman damkar yang maju. Atau teman-teman relawan yang sudah safety, silakan lanjutkan. Nah, itu instruksi dari teman-teman damkar. Kalau kebakaran lahan, itu BPD provinsi. Tapi kalau pencarian, ya pencarian orang hilang, ya orang tenggelam, itu tugasnya dari Basarnas. Kami relawan akan mengikuti arahan dari Basarnas. Ya, seperti itu. Seperti itu. Jadi untuk teman-teman pemirsa di rumah, khususnya warga Samarinda, apabila memiliki kendala atau mungkin ada tentunya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, contohnya seperti kebakaran atau mungkin kecelakaan, pastinya bisa menghubungi call center 112. Dan saya ada satu hal terakhir nih yang mau saya tanyakan untuk teman-teman nih Bang, mungkin ada generasi-generasi kita, adik-adik gitu kan, kakak-kakak kita yang ingin bergabung dengan tim relawan, itu seperti apa caranya? Di Samarinda ini hampir semua kelurahan, di 59 kelurahan itu dipastikan ada relawannya ya. Saya pastikan ada. Bahkan di satu kelurahan bisa 5, bisa 6 jumlah satuan relawan. Dan mereka insya Allah sudah terlatih dan pernah dilatih. Kalau untuk teman-teman relawan baru ya, namanya anak muda ini kan kadang-kadang awalnya inginnya ngumpul-ngumpul. Oh, banyak orang di sana, ayo kita kumpul yuk, rame gitu kan ya, ikut-ikutan. Nggak apa-apa, ikutan itu, tapi disertai dengan cara belajar. Jangan ikutan doang, ikutan rame doang, habis itu pulang, jangan seperti itu. Ikut-ikutan kita itu ingin ikut mengetahui apa sih yang dilakukan teman-teman relawan di lapangan, ya. Nambah teman, ya kan, nambah pacar, itu nomor 3, ya kan. Tapi yang jelas awalnya adalah pasti ikut-ikutan kalau generasi muda sekarang ya, ikut-ikutan ingin tahu apa sih yang dilakukan. Nah, sebagai ketua relawan, tugasnya adalah pembinaan. Ya, ketua relawan itu ya adalah pembinaan, memberitahukan bagaimana relawan itu mengerjakan tugasnya. Jangan hanya pada saat kumpul yang dibicarakan yang lain. Kalau bisa teman-teman relawan itu pada saat kumpul bicarakan peralatan yang dimiliki. Evaluasi. Ini fungsinya apa, ini fungsinya apa. Nah, itu lebih bagus seperti itu. Setelah itu boleh kongko-kongko, ngobrol, cerita. Saya kemarin ke Jungkel misalnya kan nyemplung air. Nah, nggak apa-apa cerita. Itu semua pengalaman ya. Pengalaman itulah yang membuat kita kadang-kadang pada saat kejadian kita malu. Tapi diceritakan kita ketawa kan gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, kalau ingin bergabung dengan satu relawan, pastikan diri kita siap. Kalau masih di bawah umur, pastikan orang tua mengizinkan. Itu pasti wajib ya. Ini wajib, nggak boleh ditawar. Karena tanggung jawabnya nanti ke ketua relawannya, kasihan. Tahu-tahu orang yang ngelabrak kan nggak enak, ya kan? Nah, pastikan bahwa orang tuanya mengetahui. Lebih bagus lagi mempunyai atau memiliki, dibikin surat. Oh, anak saya bergabung dengan relawan A. Itu lebih bagus. Sehingga ketua relawannya mempunyai dasar. Oh, anak bapak lo ya. Dan bapak sendiri yang mengantar kepada kami. Itu jauh lebih baik. Nah, yang ketiga, pada saat bergabung dengan relawan, pastikan kemampuannya apa. Ya, kemampuannya apa. Kalau kemampuannya sebatas mengatur lalu lintas, udah bagus ini. Jangan dianggap bahwa yang di depan itu pasti bagus. Enggak, ya semua kita sama. Sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kalau dia belum cukup umur, ketua relawannya pasti bilang, kamu jangan langsung terjun ke lapangan. Bantu teman-temanmu, contohlah mengangkat mesin, taruh, mundur. Ya kan? Biar teman-teman yang sudah punya keahlian dan sudah mampu, dan sudah memang umurnya dan kondisi kejiwaannya sudah labil ya. Artinya
Kalau ada apa-apa dia bisa menahan diri, itu beda. Kalau anak-anak muda kan kalau disenggol aja udah marahnya minta ampun ya kan. Padahal kesenggol teman sendiri yang nyenggol, bukan orang lain. Nah ini yang dijaga. Nah kalau ingin bergabung pastikan diri kita siap dan pastikan juga bahwa panggilan Jawa hati kita ke sana. Karena kan nggak bisa dipaksakan orang jadi relawan. Tapi kalau dipaksakan bekerja bisa, karena itu kebutuhan. Seperti itu. Seperti itu, jadi luar biasa sekali ya. Kita juga jadinya sudah tahu, mungkin dari teman-teman sendiri yang ada di rumah sebenarnya punya hati yang besar, tapi tidak tahu harus menyalurkannya kemana. Maka bergabunglah menjadi relawan. Iya. Info Taruna Samarinda. Oke, pemirsa, kita sudah sampai di penghujung segmen pada pagi hari ini. Luar biasa sekali, mulai dari apa itu relawan, peran-peran relawan, kemudian kita juga sudah berbincang mengenai suka duka dan kondisi seperti apa yang pernah terjadi di Samarinda, bahkan juga kita sudah bahas di sini. Nah, untuk Bang Joki sendiri, apakah ada closing statement untuk pemirsa di rumah? Ya, pertama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman relawan ya yang sudah mengabdikan dirinya untuk kepentingan masyarakat ya. Di Kalimantan Timur, khususnya di Samarinda, bahkan teman-teman juga ada yang bisa membantu sampai Kutai Kartanegara, sampai Balikpapan kadang-kadang ke sana mereka karena mereka memang diperlukan bantuannya. Kita ucapkan terima kasih sekali lagi, dan ke masyarakat juga kita ucapkan terima kasih sudah membantu tugas-tugas relawan. Walaupun sekedar memberikan air minum ya, memberikan apa yang bisa disuguhkan itu sudah luar biasa buat teman-teman relawan. Dan yang kedua kepada masyarakat bahwa saat ini kondisi kita sedang musim hujan tapi panas ya. Iya betul. Artinya potensi kebakaran sangat tinggi, terutama kebakaran lahan. Nah pastikan bahwa kita tidak membakar sampah secara berlebihan, dan kalaupun membakar harus diawasi. Dan kalau membakar lahan untuk membersihkan, ya usahakan juga tidak terlalu besar dan dibikin sekat kebakaran, sekat bakar namanya, dibatasi dulu. Jadi tidak terlalu besar dan diwajibkan harus mengawasi itu. Karena kelengahan sedikit saja itu bisa berakibat fatal bagi masyarakat. Ya. Nah yang ketiga kepada teman-teman relawan juga saya minta untuk selalu safety diri. Jangan mendahulukan egonya, tapi justru harus mengendahulukan akal pikirannya dan hatinya ya. Dan yang terakhir adalah pesan saya, mudah-mudahan pekerjaan relawan ini juga selalu didukung oleh pemerintah Kota Samarinda ya. Teman-teman yang jelas tidak perlukan apapun juga, tapi support dari pemerintah kota bagaimana pekerjaan dia bisa berjalan dengan aman dan lancar ya. Bantulah relawan walaupun dia tidak meminta, tapi lebih baik kita memberi kepada mereka ya. Saya sudah tegaskan kepada teman-teman relawan, kalau ada yang mencoba memasang tarif, contoh nih ya, atau menarget sesuatu dengan harga, saya pastikan saya akan blacklist relawannya. Tapi kalau ada yang memberi, wajib diterima. Karena kita tidak meminta. Karena seperti diketahui bahwa relawan ini sumber keuangannya mereka membeli mesin itu dari uang masing-masing. Apapun itu. Uang sekolahnya disisipkan separuh, atau gaji dari ketuanya misalnya dia bekerja sebagai apa disisipkan ke untuk itu. Nah, untuk masyarakat kalau ingin menyumbang bukan hanya ke korban ya, tapi juga kesatuan relawan juga bisa ya, menyumbang untuk kemajuan bagaimana relawan itu melengkapi peralatannya untuk membantu masyarakat sekitar. Dan kepada relawan, yang paling penting adalah menjaga lingkungan sekitar. Jangan sampai kita membantu orang lain tapi wilayah kita kebobolan. Tapi yang penting adalah menjaga lingkungan kita. Mungkin itu. Baik, luar biasa sekali pembahasan kita pada pagi hari ini. Perlu diingat juga bahwa pekerjaan sebagai relawan itu punya resiko yang besar, tapi tentunya juga punya hal besar di balik itu. Terima kasih kepada pemirsa yang telah menyaksikan talk show kita pada pagi hari ini. Jangan lupa saksikan Sapa Kaltim di episode selanjutnya. Sampai jumpa.